Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kita mulai pembelajarannya. Kalian tahu nggak MBS itu apa? Jadi, manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau sering disingkat MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS juga merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk melaksanakan dan menyusun program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada. Jadi, manajemen berbasis sekolah ini penting sebagai alat dan program pemerintah yang baik ini untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana menjadikan sekolah menjadi lebih berkualitas, yang mandiri, sehingga sekolah menjadi lebih baik. Nah, setelah tadi sudah mendengar pengertian dari manajemen berbasis sekolah secara umum, sekarang kita akan melihat apa sih pengertian dari manajemen berbasis sekolah berdasarkan para tokoh dan juga dari buku berikut ini. Buku yang pertama yaitu dari Depdiknas adalah buku yang berisi tentang MBS yang berdasarkan para tokoh pendidikan. Nah, dalam buku ini nyatakan bahwa MBS ini adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Nah, yang kedua kita lihat dari Danim. Danim adalah tokoh pendidikan juga yang menyatakan bahwa MBS adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Nah, yang ketiga ada dari tokoh Mulyasa. Mulyasa ini adalah tokoh pendidikan juga yang menyatakan bahwa MBS adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri. Nah, sebagai unit utama dari peningkatan serta bertumpu pada distribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya ditingkatkan bagaimana sekolah tersebut bisa dikelola dan juga didorong. Nah, yang keempat ada dari Arikunto. Arikunto menyebutkan bahwa MBS adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah atas kesiapan seluruh staf sekolah untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas belajar yang ada di sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Nah, yang kelima adalah dari Suparman, salah satu tokoh pendidikan juga yang menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS ini adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah tersebut dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memahami bagaimana sih kebutuhan dari mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan dari mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Jadi harus sesuai kaidah pendidikan nasional ya, agar manajemen pendidikan sekolah tadi itu berjalan dengan baik. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa buat statement nih, kalau pendidikan berbasis sekolah ini tadi berarti suatu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau fleksibilitas kepada sekolah tersebut, sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah seperti guru, peserta didik, kepala sekolah, dan juga karyawan-karyawan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Jadi harus tetap berdasarkan kaidah bagaimana pendidikan nasional itu
diterapkan ya, bagaimana sekolah tersebut bisa disebutkan baik berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam pendidikan nasional. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah. Jadi, apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka manajemen berbasis sekolah akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Nah, jadi ada ciri-ciri manajemen berbasis sekolah. Nah, itu bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi di sekolah, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya, dan bagaimana berjalannya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Jadi karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang harus dimiliki sehingga dia itu membedakan dari segala sesuatu yang lainnya. Ada juga menurut Irawan tahun 2004, manajemen berbasis sekolah itu memiliki karakteristik yang pertama, adanya otonomi yang luas kepada sekolah, yang kedua, adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi, yang ketiga itu ada kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, dan yang paling terakhir itu adalah adanya kerjasama tim yang tinggi, dinamis, dan profesional. Nah, jadi ada juga karakteristik manajemen berbasis sekolah itu bisa dilihat pula melalui pendidikan sistem. Jadi hal ini tuh didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan pada input, proses, dan output. Jadi yang pertama itu ada input. Input pendidikan itu meliputi memiliki kebijakan, tujuan, sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap. Kemudian, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi dan fokus pada pelanggannya. Yang kedua itu ada proses. Di dalam proses itu terdapat sejumlah karakter, yaitu proses belajar mengajar yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Kemudian ada juga kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, dan sekolah memiliki budaya mutu, dan sekolah memiliki kerjasama tim yang kompak, cerdas, dan dinamis. Dan yang paling terakhir itu ada output. Nah, output yang diharapkan sekolah ini seperti prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Nah, pada umumnya proses pada klasifikasi terbagi dua, yaitu output prestasi akademik dan output yang non akademik. Jadi kalau yang akademik itu kayak berupa lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berpikir kritis, kreatif, nalar, induktif, deduktif, dan lain sebagainya. Dan kalau contoh dari output non akademik itu kayak berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, ada juga kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian, itu semua dari para peserta didik dan lain sebagainya. Baiklah, dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari MBS menurut Myers dan Stonehill. Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berkompeten untuk mengambil keputusan dan kesempatan dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada komunitas sekolah untuk mengambil keputusan prioritas. Yang ketiga, memfokuskan akuntabilitas pada keputusan. Yang keempat, mengarah pada kreativitas yang lebih besar dalam mendesain program. Yang kelima, mengatur ulang sumber daya yang telah dikembangkan untuk mengembangkan sekolah. Dan yang keenam, meningkatkan moral para guru dan kepemimpinan baru pada setiap tingkat. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, komite sekolah atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu dari perkembangan sekolah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap-tahap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Di sini ada 10 tahap. Yang pertama, sosialisasi. Mengapa sosialisasi menjadi tahap pertama? Karena setiap sekolah perlulah ada elemen atau unsur-unsur untuk mengetahui mengapa, apa, dan bagaimana suatu sekolah itu akan berjalan. Maka perlulah sosialisasi yang terdiri atas guru, karyawan, orang tua siswa, dan penjabat dinas lainnya. Yang kedua ada melakukan atau mengidentifikasi nyata tentang sekolah. Di sini adalah kita melakukan analisis tentang output sekolah untuk mencari tahu tentang sekolah tersebut. Yang ketiga ada merumuskan visi dan misi serta tujuan pelaksanaan pembelajaran atau sekolah. Setiap sekolah perlulah adanya visi dan misi agar terbentuk sekolah yang mempunyai tujuan. Yang keempat, mengidentifikasikan fungsi-fungsi dan sarana. Maksud dari mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk sarana adalah untuk mengidentifikasi proses belajar mengajar seperti ketenangan kesiswaan, kurikulum, perencanaan instruksional, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kelima ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Maksud dilakukannya analisis SWOT ini adalah untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dan keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lanjut yang keenam, melakukan alternatif langkah pemecahan persoalan. Langkah pemecahan persoalan merupakan tindakan yang perlu untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Seperti itu. Lanjut yang ketujuh, menyusun rencana. Maksud menyusun rencana itu adalah menyusun kurikulum pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Yang ke-8, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Sama dengan halnya menyusun rencana, akan tetapi ada bedanya. Bedanya yaitu dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu harus ada disetujui dan disepakati bersama antar sekolah dan orang tua siswa, seperti itu. Lanjut yang ke-9, melakukan evaluasi. Jadi sebelum melakukan tahap pembelajaran perlulah yang ada namanya evaluasi pembelajaran, seperti itu. Yang ke-10, merumuskan sasaran mutu. Sasaran mutu yang perlu dirumuskan setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program-program peningkatan mutu dilaksanakan. Hasil dan evaluasi dapat digunakan sebagai alat perbaikan kinerja program yang akan datang. Sekian dari tahap-tahap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.